exalt your holy name. I exalt your holy name. I exalt your holy name. Just want to praise you. Leave my hands, I love you. You are everything to me. I exalt your holy. Exalt your holy name. I exalt your holy name. Oh, now. Hallelujah. Someone. I just want to praise you. Leave my hands, I love you. You are everything to me, and I exalt your holy name. I exalt your holy name. I exalt your holy name. Oh, nah. Sama kita semua bangkit berdiri sambil angkat kedua tanganmu, saudara. Oh, I just want to praise you and leave my hands and say, I love you. You are everything to me, and I exalt your holy name, and I exalt your holy name. I exalt your holy name on high. Boleh semuanya angkat tanganmu sekali lagi. Come on, dari dalam hatimu. And I just want to praise. I just want to praise. Say, lift my hands and say that we love you, Lord Jesus. And say, I love you. You are everything. And I exalt your holy name. And I exalt your holy name. I exalt your holy name on high. Oh, haleluya. Kami ada di dalam rumah-Mu untuk memberikan segala hormat, pujian, syukur kepada nama Yesus, nama yang berkuasa, nama yang tidak pernah bergoyang, nama yang tetap dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Nama Yesus adalah menara yang kokoh. Nama Yesus adalah benteng yang teguh. Nama Yesus adalah jangkar kehidupan kami. Nama Yesus sumber pengharapan kami. Waktu kami memegang nama Yesus, meskipun 1000 boleh rebah di sebelah kiri kami dan 10.000 rebah di sebelah kanan kami, tapi waktu kami berpegang kepada nama Yesus, maka kami tetap berdiri di atas kerajaan yang tidak bisa digoyangkan. Tuhan, terima kasih bahwa Engkau menjadikan setiap kami orang-orang yang menang. Bahkan Engkau berkata di dalam firman-Mu bahwa kami adalah lebih daripada pemenang. In the name of Jesus, kami berdoa biar itu kami alami, biar itu kami hidupi, biar itu kami jalani hari lepas hari. Bapa, hari ini di dalam bait-Mu yang kudus, kami tanggalkan setiap beban yang merintangi kami. Engkau memberikan kepada kami kehidupan yang penuh dengan pengharapan, bukan kehidupan yang stres,
bukan kehidupan yang penuh dengan beban, bukan kehidupan yang penuh dengan pilu, bukan dengan ketakutan, tapi Engkau memerdekakan kami supaya setiap langkah-langkah kami diisi dengan cerita betapa dahsyat besar Tuhan yang kami sembah di dalam nama Yesus. Bapak, terima kasih bahwa Grow Community Church yang ada di Manado, Engkau sudah membangkitkan generasi yang membawa perubahan yang nyata. Aku berdoa di dalam nama Yesus, biar firman-Mu memberikan kepada kami landasan untuk kami berpijak hari lepas hari. Berikan kepada kami hati yang dapat menangkap, pikiran yang dapat memahami, mata rohani yang terbuka dan telinga yang terbuka, untuk melihat dan mendengar apa yang firman-Mu mau ajarkan kepada kami Tuhan. Bapak, aku berdoa di dalam nama Yesus. Terima kasih. Ini adalah satu kata yang dari tadi saya dengar di dalam telinga roh saya. The Spirit of the Lord says, you are not only going to grow, you are going to outgrow, says the Lord. Come on. Kamu gak cuma akan bertumbuh, tapi kamu akan bertumbuh begitu cepat dan begitu pesat. You will outgrow your own capacity. Lord, I prophesy to Grow Community Church yang ada di kota Manado. You are going to outgrow. Sebab tempat di mana engkau berada akan menjadi terlalu kecil untuk apa yang Tuhan akan kerjakan. Bapakku berdoa, I speak the blessing of Isaiah chapter 54. Pastor Hengki, Pastor Jill, boleh gandengan tangan dengan cepat. The Spirit of the Lord says, pastors, engkau sedang berdiri dan engkau sedang berdiri melawan raksasa yang sekian lama mencoba menguasai umat Tuhan. And the Spirit of the Lord says, my servants, jangan takut, sebab my Spirit is upon you. Aku memberikan roh yang perkasa, seperti Daud yang berdiri di hadapan Goliat. Jangan takut kepada Goliat, sebab dengan keperkasaan Tuhan engkau akan melihat bahwa raksasa-raksasa yang menghentikan kegerakan gerejaku di kota ini akan mulai runtuh. God is going to connect you with government officials. Jangan takut, kata Tuhan, sebab a new mantle of authority is coming on you. And the Spirit of the Lord says, aku membawa engkau ke kota Manado, bukan hanya untuk menjadi gembala atas gereja lokal ini. The Spirit of the Lord says, ada sekolah yang kamu akan buka di kota Manado. Ada tempat pelatihan yang akan kamu buka di kota Manado. The Lord is answering your prayer, Pastor Jill. The Lord says, akan ada tempat, wadah, di mana anak-anak akan mulai diperlengkapi. Anak-anak kecil akan mulai diperlengkapi. And the Spirit of the Lord says, I will connect you. Dan kamu akan membawa new wisdom untuk mengembangkan dan membesarkan anak-anak kecil yang kuat, yang terampil, yang cerdas, yang cermat. Dan engkau akan melahirkan school of leadership. And the Spirit of the Lord says, I will give a new place buat Grow Community yang ada di Manado. Sebab gereja ini bukan hanya menjadi wadah gereja lokal, tapi gereja ini akan menjadi tempat yang memberkati kota, yang memperlengkapi kota, yang memperlengkapi orang-orang, yang memperlengkapi orang tua. And the Spirit of the Lord says, bahwa di dalam 3 bulan ke depan Tuhan sedang masuk dengan api pemurniannya. Dia sedang memurnikan apa yang kotor, sedang diambil oleh Tuhan. Apa yang kotor sedang diangkat oleh Tuhan. A new spirit of holiness, righteousness, kekudusan, takut akan Tuhan sedang masuk di dalam gereja ini. And the Spirit of the Lord says, waktu aku mulai memangkas tanaman dan pohon itu, jangan kamu sesali, tapi ada tunas-tunas yang baru. And the Spirit of the Lord says, a new youth army akan dikirim oleh Tuhan untuk membangun visi gereja ini. There will be a youth movement. Ada kegerakan revival meeting, KKR anak-anak muda yang akan diselenggarakan oleh Grow Community Church. And the Lord says, I will send you my fresh army, my army yang aku telah sembunyikan dan akan dibangkitkan untuk masa yang seperti ini. The Spirit of the Lord says, fear not. Tuhan, aku berdoa, wisdom, grace. Ada orang yang berkata bahwa pastors kami berdiri bersama dengan engkau, tapi di belakang mereka tidak berdiri bersama dengan engkau. And the Lord says, di dalam bulan-bulan ke depan ini, aku akan mulai singkapkan Absalom. Aku akan mulai singkapkan Adonia yang mencoba untuk sembunyi di belakang topeng. Tapi the Spirit of the Lord says, fear not, my son and my daughter. Kamu berpijak di tempat yang aku kehendaki untuk kamu berpijak. And Tuhan berkata, I send you to Manado and you shall not and you will not fail. Tapi Tuhan yang berperang menggantikan engkau. Dan Tuhan akan memberikan kepadamu kemenangan, supaya kamu melihat
bahwa yang menjadi kehendak Tuhan atas gereja ini akan digenapi untuk masa dan musim yang seperti ini. Aku berdoa for wisdom. And the Spirit of the Lord says, ada orang-orang yang mereka cari bukan pemimpin, yang mereka cari bukan orang tua rohani, yang mereka cari bukan otoritas. Tapi Tuhan berkata, I send you here as an authority. Banyak yang kau sampaikan, banyak yang kau katakan, banyak yang kau mulai implementasikan. Itu menolak bahkan melawan kultur yang sudah dibangun bertahun-tahun lamanya. Tapi Tuhan sedang mencabut setiap altar-altar yang tidak pernah dibangun oleh Tuhan, supaya altar yang benar itu boleh didirikan kembali di atas kekudusan, kebenaran dan kemurnian. Bahkan di tengah-tengah pelayanan, di mana pelayanan bukan lagi panggung, pelayanan bukan lagi sebuah pencapaian untuk mengangkat nama pribadi, tapi pelayanan akan menjadi tempat di mana korban dinaikkan. Maka ketulusan kemurnian yang akan naik dari altarmu akan disambar oleh api kudus Tuhan. The holy fire of the Lord is going to come. Terima kasih Tuhan. Aku berdoa Mei, Juni, Juli, 3 bulan yang sangat penting untuk perjalanan mereka. Tuhan sedang membangkitkan kelompok doa. I see a prayer team yang sedang dibangun oleh Tuhan. Pendoa-pendoa yang akan dipanggil oleh Tuhan masuk di dalam puasa dengan jangka waktu yang cukup panjang untuk mengawal apa yang Tuhan akan kerjakan dan lahirkan. And the Spirit of the Lord says buat 3 bulan ke depan adalah seperti trimester ketiga sebelum lahir yang Tuhan mau lahirkan lewat gereja ini. And the Spirit of the Lord says, kamu harus jaga baik-baik kandungan itu. Jaga baik-baik apa yang Tuhan akan kerjakan. Sebab waktu Tuhan tidak akan berlambat-lambat lagi. Lord, give them the encouragement, give them the courage, Lord. Aku berdoa kaki kedua hambamu tidak akan bisa digoyahkan dan digoncangkan oleh siapapun juga. Sebab Tuhan yang mengutus mereka, Tuhan yang menanam mereka, Tuhan yang menempatkan mereka, dan Engkau jadikan mereka berhasil. Tuhan, aku berdoa doors of opportunity akan terbuka, Lord, in the name of Jesus. Engkau berkata bahwa Yesus Kristus Tuhan kami, He grew in stature, menerima perkenanan bukan hanya dari Tuhan, tapi perkenanan dari manusia. Aku berdoa perkenanan dari Tuhan dan perkenanan dari manusia akan terus mewarnai langkah-langkah kedua hamba-Mu bersama seluruh tim yang ada di Grow Community Church. Oh, glory to God. Terima kasih Bapa. Angkat tangan semuanya tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Bapa, terima kasih Roh-Mu hadir di tempat ini Tuhan. Aku berdoa di dalam nama Yesus, biar setiap kami membawa terobosan itu buat keluarga kami masing-masing, buat pernikahan kami, hubungan orang tua dan anak direstorasikan. Aku berdoa di dalam nama Yesus, tanam kami Tuhan, supaya kami bukan jadi tanaman liar, tapi kami mau jadi pohon tarbantin kebenaran Tuhan. Pohon yang berbuah, setiap musim selalu ada buahnya. Kami pohon yang gak bisa mati, sebab Kristus hidup di dalam kami. Bukankah Kau berkata bahwa tahun ini adalah tahun untuk kami menuai? Aku berdoa di dalam nama Yesus, jadikan Grow Community Church setiap orang yang terbilang di dalamnya orang-orang yang berbuah dengan lebat, musim lepas musim, buahnya tidak akan pernah berhenti dan tidak akan pernah habis. Aku berdoa untuk mereka mengerti yang menjadi prinsip kebenaran firman. Apa yang dipegang oleh tangan mereka Kau buat berhasil. Langkah-langkah mereka ditetapkan oleh Tuhan. Engkau menjadikan kami orang-orang yang berkemenangan, bukan hanya bertahan. Meskipun kami melihat keadaan ekonomi tidak menentu, kami melihat banyak hal yang sedang tergoncang di sekitar kami. Keadaan ekonomi sedang tergoncang, tapi kami bersyukur bahwa kerajaan surga tidak pernah tergoncangkan. Kami berjalan di bawah perekonomian surga. Waktu surga terbuka di atas kami, maka kami tahu Allah menyertai kami. Bahkan di tengah-tengah kegelapan, di tengah-tengah kekelaman, Engkau berkata kepada gerejamu, bangkit dan bercahaya, bangkit dan menjadi teranglah. Ini momentum kami. Ini waktu kami Tuhan. Kami percaya dan sungguh-sungguh kami imani. Yang belum pernah dilihat oleh mata, yang belum pernah didengar oleh telinga, yang belum pernah timbul di dalam hati kami, Tuhan akan segera melakukannya lewat kami gerejamu. Terima kasih Tuhan. Oh, we love you. We give you all the praise, the glory, and the honor. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang siap untuk menerima kebenaran firman, mari sama-sama katakan. Come on, berikan sorak-sorai yang meriah, katakan haleluya. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan saudara. Selamat sore dan shalom. Kamu lambaikan tangan saudara, kalau saudara diberkati Tuhan. Amen. Haleluya. Saudara buka firman Tuhan sama-sama dengan saya, Yohanes pasal yang ke-21. Pastor Hengki, Pastor Jill, pastoral team, semua yang ada di Grow Community Manado. Sungguh sukacita yang besar saya boleh kembali melayani saudara semua.
Dan saya percaya Tuhan akan lakukan sebuah perkara yang besar. And I believe saudara, Tuhan punya rencana yang melampaui apa yang saudara bisa pikirkan buat gereja saudara sendiri. Amin. Saya mengucap syukur bahwa di hari ini ternyata ini adalah minggu terakhir menutup seri 3 bulan, yaitu tentang hubungan, relationship. Relationship itu sangat penting untuk Tuhan saudara. Saudara mari lihat dulu terlebih dahulu sebelum nanti saya akan kasih beberapa prinsip kebenaran firman. Terima kasih, saya gak perlu diiringi. Thank you so much. Saya aneh saudara, ada hamba-hamba Tuhan kalau diiringi sama musik dia lebih calm. Saya kalau diiringi musik saya lebih stres. Lebih baik bisa yang main musik menikmati firman supaya saya sendiri juga bisa relax itu. Malah main musik saya jadi makin stres. Nah saudara, Yohanes pasal yang ke-21. Saudara harus mengerti bahwa hubungan itu penting sekali. Hubungan antara suami dan istri, hubungan tentang orang tua dan anak, hubungan di dalam gereja lokal. Saudara dan saya harus mengerti bahwa tidak ada kekristenan yang otentik tanpa hubungan yang sehat. Orang percaya yang mengalami salib Kristus, Anda tidak terisolasi. Kalau Anda terisolasi, orang Kristen yang terisolasi akan menjadi sasaran empuk dari iblis loh. Anda lihat ya, Yohanes 21, saya minta Anda perhatikan dengan baik-baik. Ayat yang ketiga, saya akan mulai di situ. Nanti kita pergi ke Matius pasal yang ke-18. The power of community. Nanti saya akan share. Ada satu hal yang saya juga lagi timbang di dalam hati saya saudara. Kemarin saya di Manado sebetulnya, kali ini tuh memberkati pernikahan. Salah satu anak yang saya mentor, staff saya sendiri. Saya memberkati pernikahannya. Dan kemarin, karena setiap kali saya memberkati pernikahan, anak-anak yang saya bimbing, yang saya mentor, saya selalu minta sama Tuhan firman yang fresh. Saya bilang sama Tuhan, saya gak mau khotbah di dalam pernikahan. Kalau khotbah tentang pernikahan udah bisa ketebak, ngomongnya apa? Jangan cerai, merendahkan hati. Saya bilang Tuhan, Engkau harus singkapkan dari firman sesuatu yang saya gak pernah lihat sebelumnya. Nah 4 hari yang lalu waktu saya di Jakarta, tiba-tiba Tuhan berkata seperti ini, buka Kisah Rasul 3. Itu saudara gak usah buka. Kisah Rasul 3 itu tentang Petrus dan Yohanes yang mau masuk ke dalam bait suci untuk berdoa. Ketemu sama orang lumpuh yang udah lumpur dari lahir. Di situ Petrus dan Yohanes berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi yang ada pada kami. Bangkitlah, berjalanlah di dalam nama Tuhan Yesus dari Nazaret. Di situ saya terima pesan pernikahan saudara. Saya kemarin kasih tips 8 kunci keunitian. Saya bilang sama kedua mempelai, kayaknya kamu gak akan pernah dengar khotbah nikah dari Kisah Rasul pasal yang ketiga. Kalau dilihat gak ada hubungannya, tapi itu kayanya firman seperti itu saudara. Kalau Anda melihat dari lensa Roh Kudus, Anda bisa buka Alkitab dan ayat manapun, and Tuhan Roh Kudus bisa ngomong di situ. Makanya saudara harus cinta dengan firman. Nah nanti saya akan kasih ada 3 hal aja dari 8 hal itu. Penting untuk Anda mengerti bagaimana Anda menyikapi hubungan. Nah saudara di Grow Community Church, Pastor Andi Cokro selama tahun 2025 ini menekankan yang namanya pemuritan, betul ya? Saudara harus sadar. Nah saya mau cerita dulu. Anda lihat di Yohanes pasal yang ke-21 ayat yang ketiga. Saya di Paskah ini, mata saya tertarik sekali dengan kisah 2 murid Kristus. Namanya Yudas Iskariot dan Petrus. Anda harus lihat, kalau bisa dibilang dari 12 murid yang dimuridkan Yesus, ternyata ada satu yang gagal. Buat Tuhan Yesus yang menjadi kemenangan dan kebanggaannya, bukan karena semua yang dia pegang itu jadi loh. Dia rela untuk secara otentik memuridkan orang, meskipun dari 12 orisinil yang dia pilih, ada satu yang ternyata gugur. Karena keberhasilan di mata Tuhan dengan keberhasilan di mata kita itu sama sekali berbeda. Seringkali kita melihat bahwa gereja yang bertumbuh berarti gerejanya semakin banyak. Satu hari Tuhan menegur saya dan Tuhan berkata, keberhasilan sebuah gereja tidak ditentukan dengan berapa banyak orang yang masuk di dalam gereja itu. Tapi keberhasilan sebuah gereja dilihat dari berapa orang yang keluar dari gereja itu. Saya diem. Konsep kita sekarang gerejanya semakin berhasil kalau jemaatnya semakin banyak. Gerejanya semakin berhasil kalau kursinya semakin penuh. Tapi di mata Tuhan keberhasilan pelayanannya tidak diukur karena ribuan orang yang ikut Yesus. Keberhasilan pelayanan Yesus karena 12 yang dia utus. Gereja berhasil bukan karena Anda ngumpulin orang di dalam sebuah tempat. Berapa murid yang kamu utus dari Grow Community Church? Berapa pembuat sejarah yang keluar dari rumah ini? Berapa reformers yang membawa reformasi keluar dari rumah ini? Berapa pemimpin-pemimpin kepala rumah tangga yang dibangun dari tempat ini? Berapa murid-murid Kristus yang keluar mengguncangkan tempat pekerjaan mereka, mengguncangkan tempat di mana mereka berkeluarga, mengguncangkan tempat mereka berbisnis. Di situ baru diukur gerejanya berhasil atau tidak. Yesus memulai dengan 12, satu gugur. Gugurnya bukan karena dibuang,
karena membuang diri sendiri waktu Tuhan belum selesai berperkara dalam hidupnya. Seringkali yang menghentikan pekerjaan Tuhan dalam kehidupan kita adalah kita sendiri. Kamu kecewanya sama orang, tapi kamu kecewanya sama Tuhan. Orang lain mengecewakan kamu kecewanya sama Tuhan. Orang lain yang bikin salah sama kamu kecewanya sama Tuhan. Seringkali banyak kita yang membunuh destiny Tuhan dalam hidup kita. Kenapa? Kita menyerah waktu Tuhan belum menyerah. Kita berhenti waktu Tuhan belum berhenti. Yudas Iskariot bunuh diri bukan karena dibuang. Saya selalu bertanya saudara, kira-kira sebelum Yesus memilih Yudas Iskariot, tidak tahukah Tuhan bahwa Yudas Iskariot punya problem dengan yang namanya keuangan? Pasti tahu, tetap dipilih, dijadikan murid, dijadikan bendahara. Karena sistem pemuritan surga, Anda gak diajarin bagaimana kabur dari masalah. Pemuritan bukan bagaimana lari dari kelemahan. Pemuritan bukan bagaimana bypass yang menjadi kekalahan saudara. Pemuritan saudara ngadepin kekalahan. Anda adepin tabiatmu yang lama. Anda adepin kelemahan kamu. Anda adepin yang menjadi struggle hidupmu sampai menang. Itu pemuritan. Kalau Anda mau lihat bedanya Yudas Iskariot dan Petrus. Yang lebih parah Petrus. Yudas menyerahkan Yesus 1 kali. Petrus menyerahkan Yesus dengan menyangkali Yesus 3 kali. Tapi Petrus gak kandas. Karena dia merendahkan hati. Dia tuh mukanya tebel. Dihardik kayak setan. Ngaku bakal nemenin Yesus sampai mati. Dia ngibrit duluan. Tapi dia refuse to give up. Ternyata untuk saudara dan saya menghidupi yang namanya pertobatan butuh kerendahan hati. Tanpa kerendahan hati tidak ada pertobatan. Makanya Roma pasal yang ke-10, 9 dan 10 berkata. Dengan mulut Anda mengaku, dengan hati kamu percaya. Berarti kalau saudara dan saya gak percaya tapi kamu ngaku, kamu ngomong kosong. Orang percaya yang berkata bertobat tapi tidak merendahkan hati, saudara omong kosong. Pertobatan bukan menyesal, pertobatan berarti Anda melangkah ke depan. Karena Anda yang tahu yang namanya kerendahan hati. Nangkep gak? Itu pemuritan. Petrus berhasil, Petrus takut mati. Tapi setelah Anda baca di Kisah Rasul pasal 4, orang yang sama yang takut mati, orang yang sama yang takut digebukin, orang yang sama takut dicerca, dihina dan juga disesah seperti Yesus disesah. Di Kisah Rasul pasal yang keempat, waktu Petrus dan Yohanes ditangkap sama orang-orang Farisi, dipukulin, disiksa. Petrus yang sama yang tadinya takut mati malah berkata, "Yes! Aku dianggap layak menderita seperti Tuhanku Yesus." Itu pemuritan. Kamu berubah. Nah, apa salah satu alasan kenapa Petrus nggak kandas waktu Yudas kandas? Hubungan. That's why Anda butuh gereja lokal. Gereja bukan Anda masuk kayak tikus, keluar kayak tikus, nggak ada yang tahu. Kalau kamu ketemu sama komunitas, kamu harus kenal, harus ngomong, harus ngobrol, harus punya visi. Karena yang membuat saudara menghidupi prinsip dan nilai kekristenan, hubungan. Saya kasih satu rahasia, kenapa Petrus bertahan dan dia gak mati. Yohanes 21 ayat yang ketiga. Kata Simon, orang depresi, orang sakit hati, orang merasa gagal, orang merasa kecewa, orang udah kembali ke Galilea. Kenapa sih mereka kembali ke Galilea? Petrus kembali ke masa lalu. Di Galilea Tuhan bilang, aku gak mau kamu jadi penjala manusia. Penjala ikan. Aku jadikan kamu penjala manusia. Dia balik ke kubangan seperti babi atau anjing balik ke muntahnya. Petrus balik ke kehidupan yang lama. Dia balik ke karir yang lama. Dan Anda akan lihat di Yohanes 21. Dia nelayan, mancing semalaman, kembali ke profesi, gagal juga. Tapi bersyukur. Kalau Anda baca di Matius 26, di perjamuan Paskah yang terakhir, Yesus berkata kepada murid-muridnya, malam hari ini iman kalian semua akan tergoncang. Karena ada firman yang tertulis, waktu gembalanya disesah, waktu gembalanya mati, waktu gembalanya tertangkap, domba-dombanya tercerai-berai. Tapi aku mendahului kamu di Galilea. Itu kasih Tuhan. Yesus tahu kok Petrus akan kandas. Yesus tahu murid-murid akan balik ke kehidupan yang lama. Tapi Yesus bilang, sebelum kamu nyampe di Galilea, aku udah ada di situ. Aku akan bawa kamu keluar. Aku akan menangin kamu lagi. Aku akan tarik kamu lagi. Sampai kamu akhirnya berhasil di mana kamu tadinya gagal. Waktu Petrus kembali ke Galilea, apa yang membuat Petrus kuat? Dan ini yang tidak dimiliki oleh Yudas Iskariot, makanya Yudas Iskariot kandas. Ayat yang ketiga. Waktu dia nyampe di Galilea, kata Simon Petrus kepada murid-murid yang lain, termasuk saudara-saudaranya, dia ngomong begini, aku mau pergi menangkap ikan. Kata mereka,
Salah satu yang menyelamatkan Petrus adalah apa? Community. Nah. Kami pergi juga sama kamu. The moment iblis berhasil mengisolasi saudara, mati kau. Kenapa sih Petrus bisa berhasil? Lagi depresi, pengen mati, gak punya harapan, merasa dia orang yang paling buruk sedunia. Waktu dia mau nangkep ikan sendirian, karena punya hubungan. Katakan sama-sama hubungan. Katakan komunitas. Waktu Petrus gak ditinggal, di situ Petrus punya yang namanya zona aman. Ini pentingnya komunitas. Kenapa saudara di gereja lokal? Supaya kamu gak sendirian. Ada saudara-saudara yang berkata, kami tahu kamu lagi payah. Kamu mau pergi nangkep ikan, kami pergi sama kamu. Kalau Anda perhatikan di pasal yang sama, Petrus kayak orang depresi loh. Kayak orang stres. Betul ya? Kenapa Petrus tiba-tiba matanya terbuka? Yesus muncul di pinggir pantai. Yesus ngomong ini, anak-anak, adakah makanan? Mereka gak kenal tuh Yesus. Yohanes, oh glory. Murid yang ada di bawah kaki Yesus. Murid yang dekat dengan detak jantung Yesus. Yohanes yang tiba-tiba teriak, itu Tuhan. The moment Petrus dengar suara Yohanes berkata, itu Tuhan. Boom. Pemulihan Petrus dimulai. Dia pakai baju. Dia nyemplung di Danau Galilea. Dia mulai berenang. Buat saya itu luar biasa. Karena terakhir kali Petrus di Danau Galilea, dia jalan di atas air tapi hampir tenggelam. Komunitas, hubungan yang sehat, gereja lokal bisa membawa saudara keluar dari yang namanya trauma. Oh man. Karena perkataan satu Yohanes, itu Tuhan. Petrus kayak sihir yang nutupin matanya Petrus. Lepas. Saudara jangan anggap remeh yang namanya community. Community berarti kamu punya ikrar, kamu punya covenant, kamu punya janji. You are your brother's keeper. Kalau saudara ada di Grow Community, Anda harus mengerti kenapa hubungan itu penting. Karena hubungan menyelamatkan kamu. Hubungan menjaga kamu. Hubungan merestorasi kamu. Saya kasih satu bukti ayat lagi. Saya gak pernah ngeliat dengan konsep yang seperti ini. Coba buka dulu Matius pasal 18. Saya cuma mau kasih perumpamaannya dulu. Matius 18 ayat 12 sampai ayat yang ke-14. Saya gak pernah dapat pengertian tentang perumpamaan ini. Sampai waktu Tuhan jelasin sama saya the power of covenant. Kita kan pernah sering baca ya. Yesus akan meninggalkan yang 99 untuk mencari satu domba. Betul ya? Dan selalu dari perumpamaan ini kita melihat kasih Tuhan mencari satu yang terhilang. Yesus lebih melihat yang terhilang. Dia rela meninggalkan yang 99 demi satu domba. Satu hari saya lagi ngerenung ayat ini. Saya bacakan dulu. Bagaimana pendapatmu jika seorang mempunyai 100 ekor domba? Seekor diantaranya sesat. Tidakkah ia akan meninggalkan yang 99 ekor di pegunungan dan pergi mencari yang sesat itu? Ayat yang selanjutnya. Alkitab berkata, dan aku berkata kepadamu sesungguhnya, jika ia berhasil menemukannya lebih besar kegembiraannya atas yang seekor itu, daripada atas yang 99 ekor yang tidak sesat. Ayat yang berikutnya. Demikian juga Bapamu yang di sorga tidak menghendaki supaya seorang pun dari anak-anak ini hilang. Satu hari waktu saya lagi baca ayat ini, satu pertanyaan muncul di kepala saya. Tuhan, kalau Tuhan lagi cari yang satu, tiba-tiba serigala datang dan coba main-main sama yang 99, bisa mati banyak loh Tuhan. Pernah mikir gak? Saya mikir. Kalau yang 99 Bapak tinggal, tapi kamu cari yang satu, berarti gak ada gembala yang jagain yang 99. Itu jadi makanan empuk tuh buat serigala. Bisa makan kenyang gak cuma satu domba, bisa 2, bisa 3, bisa 4. Betul gak? Tiba-tiba Roh Kudus jelasin sama saya. Waktu aku cari yang satu, aku bukan gembala yang tidak bertanggung jawab. Tapi Tuhan berkata, aku kasih kamu rahasia. Ada perlindungan di dalam keunitian. Waduh. Waktu Tuhan cari yang satu, kenapa dia berani tinggal yang 99? Karena waktu gereja kompak, waktu gereja bersatu, waktu gereja saling mendukung, waktu gereja bersama-sama, ada perlindungan ilahi di dalam hubungan yang sehat.
Setan gak bisa main kalau saudara dikelilingi dengan orang-orang yang tepat. Setan gak bisa main kalau kamu punya hubungan yang sehat. Jadi hubungan bukan cuma gak ada gunanya lah. Nanti saya di gereja cuma dimintain duit. Saya di gereja cuma dipalakin perpuluhan sama persembahan. Saya diminta pelayanan, so sibuk. Saya bisa main sama keluarga. Kamu gak nangkep. Ada perlindungan, ada penyertaan, ada urapan. Waktu kamu bersama-sama sebagai satu keunitian tubuh Kristus. Kenapa yang satu dicari? Karena yang satu gak punya benteng perlindungan. Pasti mati. Tapi yang 99 ada kekuatan. Waktu anak-anak Tuhan tahu bagaimana saling mendukung. Saling menghargai. Saling menghormati. Saling menjaga. Power in unity. Luar biasa ya saudara ya. Saudara gak boleh anggap remeh hubungan. Saya cuma mau cerita itu. Anda harus mengerti. So hari ini saya mau challenge saudara. 3 bulan saudara udah dengar begitu banyak angle tentang hubungan. Pertanyaannya cuma satu. Sudahkah kamu terhubung dengan sesama umat manusia dengan baik dan benar? Tadi pagi di ibadah yang saya layani tadi pagi. Saya buka satu ayat firman Tuhan dari Yohanes pasal 19. Gak usah dibuka. Kalau Anda perhatikan di Yohanes 19. Ketika Yesus tahu bahwa semuanya sudah selesai. Belum mati loh. Saya bukain aja deh supaya saudara gak mikir saya ngarang. Yohanes pasal ke-19. Tolong bukakan buat saya ayat 28 sampai ayat ke-30. Ada misteri. Makanya kamu harus ngerti kalau kamu murid, standar kamu beda. Kamu jangan cuma jadi murid datang ke gereja. Saya dapat apa? Saya diberkati apa? Saya kemana-mana lagi khotbah. Kalau kamu mau diberkati, bisnis ditolong, anak sakit sembuh. Kamu gak perlu jadi murid, cuma perlu jadi orang. Kenapa kamu sakit disembuhkan? Kamu butuh pertolongan ditolong? Karena kamu bukan binatang. Jadi yang menjadi standar orang Kristen, kenapa kamu Kristen? Karena saya diberkati Tuhan. Enggak, kamu diberkati karena kamu orang dan Tuhan berbelas kasihan sama kamu. Murid, kamu gak diukur karena apa yang kamu terima. Murid diukur apa yang kamu bisa kasih untuk Tuhan. Karena murid harus jadi sama seperti gurunya. Jadi bahaya gak kalau kita orang Kristen datang ke gereja. Saya diberkati, doa dijawab, berarti Tuhan berkenan. Enggak, karena jawaban doamu, kesembuhanmu, pemulihanmu itu menunjukkan Tuhan Yesus baik. Tidak menunjukkan bahwa saudara dan saya baik. Murid beda. Saya ngomong tadi pagi, Yesus yang sama tergantung di atas kayu salib. Dilihat sama tentara Roma, dilihat sama imam-imam, dilihat sama orang yang lalu lalang jalan, sama dilihat sama Yohanes yang di kaki salib. Yesus yang sama tergantung, tapi Yesus yang tergantung di mata orang yang berbeda-beda, artinya beda. Yesus mati, dia bangkit, dia sayang, semua juga tahu. Tapi murid beda. Anda lihat ini, buat saya ini misteri. Ternyata ada pesan salib yang hanya bisa ditangkap sama murid. Dan yang nulis ini cuma Yohanes. Kenapa Yohanes? Karena dia yang suka bersandar di dadanya Yesus. Matius, Markus, dan Lukas gak bisa ngeliat. Cuma dilihat sama Yohanes. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah. Dia udah tahu, selesai. Udah selesai nih, udah selesai. Tapi ada satu perkataan yang dia keluarkan. Supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Aku haus. Memang dia sedang mengutip apa yang tertulis di kitab Mazmur. Tapi ada satu pesan yang Yohanes di bawah salib dia dengar. Yesus haus. Dia haus apa? Kenapa ditangkap sama murid yang suka menyandarkan kepalanya di dada Yesus? Ayat yang selanjutnya. Setelah Yesus berkata bahwa dia haus, di situ ada suatu bekas penuh anggur asam.
Mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop. Mengujukannya ke mulut Yesus. Ayat yang selanjutnya 30. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Ini ditangkap sama Yohanes. Saudara tahu bahwa Yesus itu lagi haus. Dia haus, dia nyari orang-orang yang mau minum anggur yang dia minum. Kalau Anda baca Keluaran 12, sebelum bangsa Israel keluar dari Mesir, mereka makan Paskah yang pertama di Mesir. Mereka selupin hisop ke dalam darah anak domba yang disembelih dan ditaruh di ambang pintu. Persis ini. Yesus haus. Kematian salib Kristus adalah awal perjalanan saudara. Setelah dia minum anggur itu, ingat perjamuan malam terakhir dia ngomong sama murid-muridnya. Aku sangat rindu makan Paskah dan minum anggur ini. Karena aku tidak akan minum anggur ini sampai kita ketemu lagi di kerajaan Bapakku di sorga. Waktu dia berkata sudah selesai. Tetelestai. Ada 4 arti. Utang di kasbon lunas. 2. Peperanganmu sudah dimenangkan. 3. Hukuman yang seharusnya kamu jalani sudah diselesaikan. Pertanyaannya, setelah kamu lepas dari utang, setelah kamu menang perang, setelah kamu lepas dari hukumanmu, hidupmu jadi apa? Di bahasa Yunaninya tetelestai, di bahasa Ibraninya asa. Asa adalah bahasa yang sama yang dipakai di Kejadian 1. Let there be light, jadilah terang. Jadi waktu Yesus ngomong tetelestai, dia bilang my part selesai. Karena aku selesai, muridku, kamu bisa mulai perjalanan imanmu. Saudara dan saya gak diminta mikul salibnya Yesus, gak mungkin bisa. Kita disuruh mikul salib kita sendiri. Yesus memikul salibnya supaya kita diselamatkan. Kita pikul salib bukan supaya diselamatkan. Kita pikul salib supaya kita menjadi sama seperti dia. Dan pesan apa yang Tuhan titipkan kepada Yohanes sebelum dia mati? Yohanes, itu ibumu. Itu saudaramu. Tahu nggak pesan terakhir Yesus buat muridnya apa? Relationship. Saudara nggak bisa sayang Tuhan kalau kamu nggak sayang sama orang. Dan kamu nggak bisa sayang sama orang dengan benar kalau saudara nggak pernah sayang sama Tuhan. Ada kuasa di dalam hubungan. Saya mau nanya, sudahkah saudara dan saya terhubung dengan benar di dalam rumah Tuhan? Karena ini yang dilakukan Yesus di atas kayu salib. Kenapa sih gereja lokal penting? Karena di dalam gereja lokal, Anda menerima sesuatu yang Anda gak bisa terima kalau kamu gak di dalam pertemuan orang kudus. Karakter Kristus gak bisa muncul kalau saudara gak berhadapan dengan orang. Gak bisa, mustahil. Coba sekarang tolong Lukas 1:36. Sebelum saya tutup, saya mau kasih tahu sama saudara pentingnya relationship. Makanya saya ngomong kemarin di dalam pernikahan pasangan suami istri. Kamu harus tahu loh pernikahan kamu itu altar. Seperti Yohanes dan Petrus yang jalan masuk ke bait suci. Ini dua-duanya Petrus dan Yohanes ini muridnya berbeda. Yang satu tancap gas, yang satu lemah lembut. Yang satu bikin onar, jalan di atas air, ngalamin yang gak karu-karuan. Yang satu tenang dan tentram. Saudara di dalam rumah Tuhan gak akan mungkin ketemu dengan orang-orang yang selalu memenuhi kriteria saudara. Tapi ada kuasa di dalam keunitian. Mereka masuk ke dalam bait suci. Mujizat terjadi karena ada kesepakatan. Karena Matius 18 berkata, 2 orang, 3 orang berkumpul di dalam namaku. Aku hadir. Dan apa yang kamu minta di dalam namaku, aku berikan kepadamu. Ternyata surga gak bisa hadir di bumi tanpa hubungan. Keluargamu menghadirkan surga. Orang tua dan anak menghadirkan surga. Di dalam gereja lokal Anda menghadirkan surga.
There is power in relationship. (36) Saya mau kasih tahu sama saudara pentingnya Anda terhubung dengan benar di dalam rumah Tuhan. Gabriel datang kepada Maria, bayangkan ya. Seorang yang punya destiny ilahi. Tahu gak sih setiap saudara dan saya itu punya destiny. Destiny-nya apa? Apapun yang saudara lakukan, Anda bawa Yesus. Saudara ini rahim rohani. Goal saudara dan saya selama kita ada di bumi melahirkan pribadi Yesus. Karena kamu harus jadi seperti dia. Itu kekristenan tuh. Seorang bocah loh ini, 15 tahun, 14 tahun umurnya Maria. Siapa bilang Anda ikut Tuhan, Anda gak siap kehilangan semuanya. Makanya saya bilang, kalau Anda jadi murid, Anda siap-siap mati. Karena Maria ngandung Yesus, dia diancam dibunuh. Karena orang Yahudi pada zaman itu, kalau udah hamil, belum nikah, kamu dirajam sampai mati. Dia kehilangan masa depan, kehilangan calon suami, kehilangan kenyamanan dan keamanan demi mengandung Yesus. Kalau saudara dan saya udah lahir baru jadi murid dan harus jadi sama seperti gurunya, di dalam hubungan saudara dan saya dilatih nyangkal diri, pikul salib, ngikutin Tuhan. Karena dia mati di atas kayu salib bukan buat dia, buat orang. Musuh terbesar saudara itu bukan setan. Musuh terbesar kita itu diri sendiri. Dan diri sendiri gak bisa mati tanpa orang lain. Tadi pagi saya ngomong dari Matius 26 ayat yang 16. Saudara mau tahu bahwa di akhir zaman ini banyak orang Kristen akan menjadi pengkhianat. Dan tahu gak pengkhianatan bisa munculnya gimana? Kalau Anda baca di rumah Matius 26 ayat yang 16. Tuhan ngomong tentang Yudas Iskariot. Alkitab mencatat, dibuka deh kalau bisa. Matius 26 ayat yang 16. Dan mulai saat itu ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Ternyata pengkhianatan bisa dimulai kalau saudara dan saya menjadi orang Kristen yang oportunis. Kenapa Anda harus punya hubungan dan belajar memprioritaskan orang lain? Karena kita bisa mengkhianati Tuhan kalau kita terlalu cinta sama yang namanya diri sendiri. Bahaya gak? Kalau sekarang orang Kristen merasa semua pintu yang terbuka, ada opportunity, ada kesempatan, berarti itu dari Tuhan. Tunggu dulu. Bahaya gak kalau saudara jadi orang Kristen yang maunya cuma diberkati, tapi gak pernah tahu bagaimana jadi dewasa di dalam Tuhan. Kamu bisa jadi pengkhianat loh karena pintu yang terbuka. Yang mengerti katakan amin. That's why Anda harus perlu yang namanya hubungan. Murid diajarin bagaimana kita membedakan peluang yang dari Tuhan dan peluang yang bukan dari Tuhan. Peluang yang dari Tuhan menguntungkan orang lain, merugikan kita. Yesus naik di atas kayu salib, buat dia rugi, dia gak salah. Buat kita. Tapi sekarang yang kita cari peluang. Saya untung, orang lain rugi gak apa-apa. Bahaya gak? Kenapa sih harus mati sama daging? Anda gak bisa mati, gak bisa jadi murid tanpa hubungan. Gak bisa. Balik Lukas 1:38. Waktu Maria ngandung, udah mau hilang semua. 38. Semuanya udah mau hilang. Tapi Maria 14 tahun bisa ngomong. Sesungguhnya aku hamba Tuhan. Tuh lihat tuh. Ternyata hamba Tuhan bukan fungsi. Kamu bukan hamba Tuhan karena kamu pendeta. Kalau kamu mau Kristus yang makin nampak. Kamu harus hidup sebagai hamba Tuhan.
Nggak ada hamba ngidupin untuk hidupnya diri sendiri. Nggak ada. Yang untung karena kamu hamba Tuhan, harus Tuhan dan orang lain. Maria berkata, sesungguhnya aku adalah hamba Tuhan. Jadilah pada aku menurut perkataanmu. Tuh lihat tuh. Persis seperti doa Yesus di Taman Getsemani. Berapa banyak yang mau berhasil melahirkan rencana Tuhan dalam hidupmu? Mau? Mau saudara? Kalau kamu tahu kamu melahirkan Yesus, saya nggak pernah ngelihat Maria dan Yusuf kekurangan. Karena kalau kamu ngerti siapa kamu sebagai murid, tanggung jawab hidupmu di tangan Tuhan. Ekonomi bisa nggak menentu loh. Anak Tuhan nggak mungkin makan batu. Anda harus tahu dulu kita ini siapa di dalam Tuhan. Nah tapi ini pentingnya komunitas saudara. Ayat yang 39. Saya nggak pernah sadar nih. Untuk Anda bisa melahirkan Yesus. Untuk Anda bisa berhasil di dalam destiny butuh hubungan. Karena sebelum akhirnya Maria melahirkan Yesus. Dia harus datang dulu ke rumah seorang yang namanya Elizabeth. Saya tahu lebih dari 30 menit. Tapi gembala saudara sudah memberikan saya permisi. Saya bisa selama-lamanya saya mau khotbah. Anda gak bisa melahirkan destiny Allah tanpa hubungan. Gak bisa. Ternyata untuk Maria bisa masuk ke destiny-nya. Dia harus pergi ke rumah seseorang namanya Elizabeth. Siapa Elizabeth? Elizabeth adalah istri dari Imam Zakaria. Zakaria adalah imam di bawah golongan Abia. Elizabeth adalah keturunan imam besar pertama orang Israel yang namanya Harun. Dengan kata lain, sebelum Maria bisa berhasil menghidupi destiny-nya, dia harus terhubung dengan tepat di dalam rumah Tuhan. Gak ada loh orang Kristen bisa bilang gini, saya dengar suara Tuhan, saya dapat penglihatan, saya dapat mimpi, saya bisa khotbah, saya bisa karunia. Saya gak perlu orang lain, saya hanya perlu saya dengan Tuhan. Kedengarannya rohani, tapi itu dari neraka. Pernah dengar kayak begitu? Orang Kristen munafik semua. Daripada sama orang Kristen saya sendiri aja dengan Tuhan. Anda sudah melanggar prinsip kebenaran firman. Ternyata sebelum Maria bisa berhasil melakukan destiny-nya, dia harus masuk ke rumahnya Elizabeth. Nanti kita lihat ayat 39 ke ayat 40 dulu. Beberapa waktu setelah dia berjalan di atas ke pegunungan Yehuda, di situ dia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elizabeth. Lanjut dulu, ini pentingnya hubungan nih. Maria bocah nggak pernah bersetubuh dengan orang, tiba-tiba hamil. Yang satu Elizabeth umur sudah tua, bertahun-tahun mandul, tiba-tiba hamil. Saudara tahu nggak, tiap kali Tuhan mau kerja di dalam kehidupan seorang percaya, selalu ada hubungannya dengan generasi sebelum dan generasi sesudah. Nggak ada Elisa kalau nggak ada Elia, nggak ada Yosua kalau nggak ada Musa, nggak ada Ishak, nggak ada Yakub kalau nggak ada Abraham. Cara kerja Tuhan selalu dengan hubungan. Hubungan antara satu generasi dengan generasi yang berikutnya. Oh ini prinsip nih, Anda baca di rumah, Kejadian 28 ayat 18. Sebelum Ishak bisa ngegali sumur, dia harus buka sumur bapaknya. Saudara tahu kamu gak pernah bisa berhasil dalam hidupmu, kamu gak bisa berhasil dengan usahamu, kalau kamu tidak pernah menghormati generasi sebelum kamu. Gak bisa. There is power in relationship. Makanya Tuhan tuh ngasih janji, mau orang tuamu bengis, mau orang tuamu bikin dosa, hormati. Karena kalau kamu menghormati, umur panjang dan kekayaan di tangan kanan dan kirimu. Dengan kata lain, kamu gak bisa hormat sama orang tuamu, sama ayah dan ibumu. Meskipun mereka tidak layak dihormati, kamu kere dan kamu selalu kesusahan. Nangkep? Saudara ngerti sekarang hubungan itu penting? Dan kamu harus berhasil di dalam hubunganmu. Karena hubungan kita yang berhasil dengan sesama manusia menunjukkan bahwa hubungan kita dengan Tuhan berhasil. Gak ada orang intim dengan Tuhan, tapi tiap kali orang lihat muka saudara pengen gaplok. Nggak ada.
Because the love of Jesus harus bisa dinikmati oleh orang lain lewat kehidupan saudara. Tahu nggak pentingnya hubungan itu apa? The moment Maria masuk ke dalam rumahnya Elizabeth, ketika Elizabeth mendengar salam Maria, melonjaklah anak di dalam rahimnya. Elizabeth penuh dengan Roh Kudus. Kehadiran Maria, kerendahan hati Maria menghidupkan, memenuhi janin di dalam Elizabeth dengan pengurapan yang baru. Oh man. Ayat yang selanjutnya. Maria cuma kasih salam. Boom! Bayi Elizabeth penuh dengan Roh Kudus. Lalu berseru dengan suara yang nyaring. Ini Elizabeth ini berseru dengan suara yang nyaring. Dia bernubuat. Diberkati engkau di antara semua perempuan. Dan diberkatilah buah rahimmu. Baru di ayat 38 saudara tadi baca Maria stres kan. Karena dia hamil, belum bersetubuh. Dia gak tahu masa depannya seperti apa. Ternyata waktu dia masuk di dalam rumah Elizabeth, dia terima berkat dari seorang yang lebih tua dari dia. Dan di situ Tuhan melepaskan kekuatan ilahi yang memampukan Maria berjalan ke depan. Ada berkat, ada kuasa, ada perlindungan, ada topangan di dalam hubungan rumah Tuhan. There is power in relationship. Kamu di Grow Community bukan karena ya jam 4 sore cari yang ada ibadah, Star Square dekat dari rumah, ya saya datang lah. Kamu mentalitasnya kayak begitu, kamu rugi, kamu gak akan terima apa-apa di rumah Tuhan. Anda harus selalu menghadapi hubungan secara intensional. Dan hubungan waktu terjalin, baru terjalin. Waktu kamu mau kehilangan sesuatu. Waktu kamu memberikan salam, waktu kamu memberi hormat, waktu kamu mau datang, kamu mau bayar harga, kamu rela kehilangan untuk sebuah hubungan. Karena hubungan akan terjalin karena Anda memberi dan Anda menerima. Yang mengerti katakan amin. Sebelum saya tutup, tolong balik ke ayat yang 39. Saya coba mau kasih prinsip. Gimana sih mentalitas kita supaya ngalamin hubungan yang sehat? Nomor 1, Maria bangun dan berangkat. Kalau kamu mau hubungan di dalam rumah tanggamu sehat, kalau kamu mau hubungan di dalam gereja lokalmu sehat, maka kamu harus selalu membawa yang namanya kedisiplinan di dalam hubunganmu. Kamu datang ke gereja bukan untuk dibangkitkan, kamu datang ke gereja untuk membangkitkan. Saya ngomong kemarin dari Kisah Rasul 3. Kalau saudara dan saya menikah, kemarin konteksnya di dalam pernikahan, jangan sampai kamu jadi orang lumpuh buat pasanganmu. Karena kalau kamu orang lumpuh, kamu cuma taunya minta. Kapan hubungan suami istri lumpuh? Kapan hubungan di gereja lumpuh? Waktu kamu tidak berkontribusi, tapi kamu selalu minta dan demand dari orang lain. Maria bangkit dan dia berjalan. Kamu gak bisa bangun hubungan yang sehat kalau kamu gak mau tinggalin masa lalumu. Mungkin ada di sini Anda pernah dikecewain sama orang Kristen. Ya oke, move on. Anda pernah terlibat di gereja lain, Anda kecewa? Oke, move on. Kamu gak bisa menghidupi hubungan yang sehat kalau kamu masih dihantui dengan masa lalumu. Itu termasuk yang saya sampaikan tuh kepada pempelai itu kemarin. Karena Alkitab berkata di Kisah Rasul 3, orang yang lumpuh itu lumpuh sejak lahir. Anda gak bisa loh menikah bilang begini, ya gua kayak begini kok dari lahir. Terima. Gak ada. Sering kan orang ngomong kayak begitu. Ya emang begitu, terima. Gua emang orangnya suka marah-marah, terima. Gua mata duitan, terima. Pernikahan itu neraka di bumi itu. Demikian pula di dalam gereja lokal. Makanya sekarang yang dicari sama orang bukan pemimpin, yang dicari bro. Saya paling sebel orang bisa panggil pastornya bro. Bukan masalah gila hormat loh. Kamu harus ngerti bagaimana menghormati pemimpin kamu. Sekarang katanya bro. Supaya cool. Enggak, pastor, bukan bro. Kalau orang carinya bro, the moment ditegur sama pastornya, Anda bisa kudeta itu pastor atau Anda bisa protes dan demonstrasi. Ini bukan DPR saudara, ini rumah Tuhan.
Nangkep gak? Tinggalin cara pandangmu yang lama. Maria bangkit, dia berjejak, dia berjalan menuju pegunungan sebuah kota di Yehuda. Ayat yang selanjutnya, bagaimana sih supaya hubunganmu bisa sehat? Ayat yang ke-40, hubunganmu bisa sehat waktu Anda belajar masuk. Katakan sama-sama dengan saya, masuk. Komitmen. You have to commit. Kamu menikah bukan coba-coba. Kamu ke gereja bukan coba-coba. Cari tempat di mana kamu bisa komit. Tidak ada hubungan tanpa komitmen. Berapa banyak di antara saudara yang hadir sudah melayani di Grow Community? Tolong angkat tangan tinggi-tinggi. Tinggi. Saudara lihat kiri kanan. Kurang lebih berapa persen? 40. Kalau ini gerejamu belum melayani, minggu depan daftar pelayanan. Pastor saksikan yang tepuk tangan hampir semua nih pastor ditagih. Melayani itu dasar saudara. Waktu Anda belajar komit, maka warisan rumah ini secara rohani akan jadi warisan saudara. Maria masuk. Dan bagian yang terakhir, tidak ada hubungan kalau tidak ada yang namanya hormat. Maria memberi salam. Honor. Hormati rumah Tuhan. Hormati hubunganmu. Hormati janjimu. Hormati apa yang kamu katakan. Kalau saudara dan saya menghormati Tuhan dan rumah Tuhan, saya mau kasih tahu, Tuhan tidak akan pernah lupa dengan saudara. Turun temurun, janji dan kasih setianya akan selalu menyertai kehidupan kita. Amin. Amin. Katakan kepada kiri kanan, hubungan itu sangat penting. Ngomong sekali lagi, oleh sebab itu terhubunglah dengan benar. Mari berdiri semuanya dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Amin saudara. Tuhan sedang cari gereja yang dewasa. Tuhan sedang cari orang-orang yang menghidupi kebenaran. Karena kebenaran tidak pernah lekang waktu. Kalau saudara dan saya menjadi orang-orang yang dibangun di atas kebenaran, percaya, saudara tidak mungkin bisa ketemu yang namanya kekalahan. Sebab Tuhan tidak gambling, dia gak judi sama kehidupan saudara. Karena saudara adalah anaknya dia. Yang dia kasih adalah prinsip kebenaran. Dan orang percaya diajak oleh Tuhan untuk menghidupi kebenaran. Amin. Jangan anggap remeh hubungan. Jangan anggap sepele hubungan. Apalagi hubungan di dalam rumah Tuhan. Orang Kristen tidak boleh terisolasi. Orang Kristen terisolasi sudah pasti mati. Tapi waktu saudara belajar untuk memperdulikan orang lain, Anda mengasihi yang dicintai oleh Tuhan. Timbal atau yang menjadi benefitnya, imbalannya bukan dari orang, tapi dari Tuhan. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, jiwa, kekuatan, dan akal budimu. Kasihlah orang lain, bahkan lebih daripada kamu mengasihi dirimu sendiri. Relationship is the secret. Semakin kamu mengasihi, semakin kamu peduli sama orang lain, hidupmu gak pernah ditinggalkan. Never. Amin saudara. Angkat tanganmu tinggi-tinggi. Bapak, firman-Mu sudah disampaikan. Hari ini kami mau belajar melangkah Tuhan. Ampuni kami kalau seringkali kami memosisikan diri kami dengan salah. Hari ini kami mau lepas dari rasa kecewa kami. Kami mau lepas dari trauma kami. Kami mau lepaskan masa lalu kami. Tapi kami mau terhubung dengan benar di dalam rumah Tuhan. Kami mau jadi orang-orang yang bawa berkat kemanapun kami pergi. Kami mau menikmati yang menjadi perlindungan, penyertaan, kuasa yang ada di dalam komunitas, hubungan yang kuat dan hubungan yang sehat. Bapak, hari ini kami mau berkata kepadamu, pakai kami jadi alat-Mu. Supaya lewat tangan kami banyak orang yang diberkati, lewat mulut kami banyak orang yang diberkati, lewat kaki kami banyak orang yang diberkati,
Terima kasih bahwa Tuhan tidak pernah meminta apa yang tidak ada pada kami, tapi hari ini kami persembahkan apa yang ada di tangan kami, yang biasa, yang mungkin kami lihat biasa-biasa saja, tapi di tangan Tuhan hal yang biasa menjadi luar biasa. Hari ini kami mau berhenti mengecilkan diri kami sendiri. Hari ini kami mau berkata, pakai kami jadi alat-Mu ya Tuhan. Kami mau bangun orang lain. Kami mau jadi berkat di dalam keluarga. Kami mau jadi berkat di dalam gereja lokal. Kami mau jadi berkat di dalam komunitas kami. In the name of Jesus. Kamu ambil waktu saudara, taruh hidupmu di atas altar saat ini. Kalau ada yang harus kamu bereskan, entah dengan keluargamu sendiri, dengan sesama orang percaya, bereskan saudara. Orang percaya bukannya semuanya selalu setuju. Kita bisa punya perbedaan, tapi biar hatimu didapati bersih di hadapan Tuhan. Kalau selama ini kamu takut untuk bangun hubungan, kalau selama ini kamu takut untuk ambil komitmen, hari ini lepaskan dirimu dan jangan jadi penghalang dirimu sendiri untuk menerima semua hal yang baik, semua hal yang luar biasa yang Tuhan sudah sediakan. Aku berdoa di dalam nama Yesus Tuhan. Aku berdoa Grow Community Church yang ada di kota Manado akan berjalan bahu membahu, satu irama, dengan hati, dengan pikiran, dengan tekad dan ketetapan hati yang sama. Aku berdoa keunitian di gereja ini akan dibangun Tuhan. Hari ini kami mau bertobat. Kalau seringkali kami selalu bertanya, apa untungnya buat kami? Kami mau bertobat kalau seringkali kami bertanya, apa benefitnya buat kami? Tapi hari ini di hadapan hadirat-Mu yang kudus, kami mau belajar Tuhan. Sebab kami tahu yang menjadi faedah, benefitnya bukan untuk kami, tapi asal Tuhan yang disenangkan, asal orang lain yang dibangun terlebih dahulu. Kami gak mau kami kandas, kami gak mau kami mengkhianati Tuhan karena peluang, kami gak mau mengkhianati Tuhan karena kami serakah. Alkitab berkata bahwa di akhir zaman kasih akan menjadi semakin dingin. Orang tua bisa menyerahkan anak, anak bisa menyerahkan orang tua, saudara bisa menyerahkan saudara. Tapi kami berdoa biar di Grow Community Church yang ada di kota Manado Tuhan, kasih Tuhan tidak akan pernah menjadi dingin, tapi semakin hari semakin panas. Gereja komunitas yang mau berkorban seperti gereja di Kisah Para Rasul Tuhan, mereka sehati, sepikiran, sejiwa. Mereka rela kehilangan untuk satu sama lainnya. Tapi Alkitab berkata tidak ada satupun di antara mereka yang berkekurangan. Ada kuasa di dalam hubungan, ada kuasa di dalam kesatuan, ada kuasa di dalam unity. Lepaskan berkat-Mu Tuhan atas gereja-Mu di Grow Community Manado di dalam nama Yesus. Korolomon syaralalamanda. Ajari kami Tuhan memandang Engkau, ajari kami melihat kepada Engkau, sebab Engkaulah kepala gereja, Engkaulah kepala yang merekatkan rumah tangga. Hari ini kami mau lepas pengampunan kepada orang-orang yang menyakiti kami. Kami mau lepas pengampunan kepada suami istri kami, anak-anak kami sendiri. Kami mau lepaskan pengampunan kepada saudara seiman yang mungkin mengecewakan kami. Biar setiap kami keluar dari tempat ini hari ini merdeka, 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 merdeka di dalam nama Yesus. Ajar kami memandang hanya kepadamu Tuhan. Ajar kami lihat hanya kepadamu Tuhan. Ajar kami untuk mau menyangkal diri kami. Ajar kami memikul salib kami. Ajar kami mengikut Yesus. Ajar kami mengikut Yesus. Syarabakataralalamandi. Tolong setiap kami Tuhan. Satu-satunya yang ku